Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai Perang Batak. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari Perang Batak ini adalah disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke pedalaman Batak yang waktu itu dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Masyarakat sekitar sangat susah menerima pengaruh dari luar karena mereka anggap itu sebagai pengganggu tradisi mereka. Melihat kondisi masyarakat sekitar, Sisingamangaraja 11 takut agama Kristen akan berkembang dan banyak dipeluk oleh rakyatnya, dan di sisi lain juga ia takut kedudukannya tidak akan dianggap lagi. Maka yang ditakutkan lagi oleh Sisingamangaraja itu terputusnya hubungan antara rakyat dan pimpinan negerinya yang dahulu sangat ketat, sehingga hal inilah yang menyebabkan Sisingamangaraja berusaha untuk mengusir Belanda dari tanah Batak. Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun yang berawal dari ketidaksukaan Sisingamangaraja terhadap Belanda yang sengaja menyebarkan agama Kristen, yang mengakibatkan Sisingamangaraja melakukan perlawanan karena takut Belanda menguasai daerah tersebut secara luas. Lagi sehingga ia takut perannya sebagai pemimpin dapat disingkirkan oleh Belanda. Di sisi lain, Sisingamangaraja sebagai pemimpin juga takut Belanda memengaruhi rakyat dan bisa berubah struktur kebudayaan yang ada di sana. Peperangan demi peperangan yang terjadi sangat merugikan bagi rakyat Batak. Peperangan yang berlangsung sangat lama berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda dengan gugurnya Sisingamangaraja di medan perang, sehingga Belanda berhasil menduduki daerah Batak keseluruhannya. Perkenalkan, nama saya Ade Arya dari kelompok 6 akan membahas strategi perang pihak Indonesia dalam Perang Batak. Sebelum beberapa kawasan ditaklukkan Belanda, rakyat Batak melakukan perlawanan gerilya. Setelah mengetahui kekalahan dalam berbagai aspek perlawanan, Sisingamaraja menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan negara tokoh pejuang Aceh beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur padukannya. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 4 1984 karya Marwati Junaid Posponegoro dan kawan-kawan, pasukan Sisingamaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba-tiba bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamaraja sehingga mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Aliansi Sisingamaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara, namun saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antar pasukan Sisingamaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun 1880-an. Serang Sisingamaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobu, Talu, dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobu Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobu Talu dari. Strategi perang pihak kolonial. Setelah perang pada berakhir, Hindia Belanda bergerak menuju daerah sekitar, termasuk daerah sekitar Danau Toba. Terjadilah pendudukan dan selanjutnya Hindia Belanda membentuk keresidenan di sana. Pemerintah Hindia Belanda mengirim beberapa residen untuk meneliti daerah pedalaman Batak. Dari penyelidikan diketahui daerah Batak belum memiliki agama resmi, sehingga terniatlah oleh pihak Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di tanah Batak tersebut. Untuk kepentingan agama, dikirimlah Dr. van der Tuuk pada tahun 1849. Ia sampai di Barus dan berusaha menyusup ke daerah Toba.
Kedatangannya disambut dengan kebencian oleh rakyat Toba, sehingga ia hampir terbunuh, tetapi karena menipu rakyat, ia mengaku sebagai keluarga Singsing Mangraja X yang tewas dalam Perang Padri dan juga diperkuat oleh Raja Lumbung. Ia bisa membebaskan diri dari ancaman tersebut. Tahun 1853, ia diterima oleh Singsing Mangraja ke-12 di Bakara. Sejak tahun 1960, agama Kristen banyak memasuki daerah Danau Toba, pos-pos Leding juga mulai berdiri di daerah tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintahan Hindia Belanda mengarahkan pasukan militernya ke daerah Barus dan Singkal dan memasukkan pedalaman Aceh. Dalam keadaan yang sama, Singsing Mangraja XII meninggal dan digantikan dengan Patuang Bosar Ompu Pulo Batu yang bergelar di Singsing Mangraja XII. Akhir dari perang ini dimulai pada tahun 1907. Hans Christopher bergerak menuju Sukananing pada 12 Mei 1907 mencari jejak Sisingamangaraja 12. Namun pasukan Sisingamangaraja mampu menghindar, tetapi keberuntungan tidak menemui Sisingamangaraja seutuhnya. Ia harus kehilangan istrinya, Boru Sagala, dan 2 anaknya. Pembantunya kemudian disusul juga oleh Boru Situmorang yang merupakan ibu kandung di Sisingamangaraja 12. Harta perhiasan senilai F2000 diambil serta mereka pun dijadikan tawanan perang. Pada 28 Mei 1907, Komandan Brigade Wanza mendapat sebuah informasi bahwa Sisingamangaraja terlacak di daerah Barus. Kemudian lagi pada 4 Juni 1907 mereka melacak Sisingamangaraja namun gagal di Huta Anggoris. Pengajaran tiba di Lai Kundur dan Hua Galung pada 16 Juni 1907. Kembali pasukan Belanda kalah cepat dengan pergerakan Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda berhasil menemukan Sisingamangaraja 12 di Aik Sibulbon dekat Dairi. Pasukan yang sangat timpang tetap mengadakan perlawanan pasukan Belanda. Namun pertempuran ini juga menjadi akhir dari perjuangan Sisingamangaraja dengan rakyat Batak. Sisingamangaraja gugur saat pertempuran beserta Sultan Nagari dan Patuan Anggi yang juga putra dari Sisingamangaraja. Akhir perang ini juga membuat perang ini berlangsung selama kurang lebih 29 tahun dan Belanda dapat menguasai tanah Batak. Putri Sisingamangaraja, Silopian, dan pejuang Batak lainnya, Sisingamangaraja tewas dengan peluru 9 mengenai badan di bawah lehernya. Beberapa orang pengikut antara lain teman Aman Tobok dan Aman Ransap dapat meloloskan diri. Mayatnya dibawa Christopher ke Sidikalang untuk memperlihatkan keberhasilannya menangkap Sisingamangaraja 12. Mayatnya dikubur di Selindung pada 14 Juni 1953. Dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Soposurung, Balige. Sekian video materi penjelasan tentang Perang Batak dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.